warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan soal-soal tipe Olimpiade Matematika SMP atau KSN. Ada 3 soal yang dalam bentuk aljabar, yaitu soal pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah soal aljabar bagian yang keempat. Mari kita simak pembahasannya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas soal yang nomor 1 di bagian 4 seri aljabar soal-soal KSN. Ada 3 bentuk persamaan, yaitu X Y dibagi X per X tambah Y sama dengan setengah, kemudian Y Z per Y tambah Z sama dengan sepertiga, dan ZX per Z tambah X per 7, yang dicari nilai X tambah Y tambah Z. Untuk menyelesaikan ini kita selesaikan dulu masing-masing bentuk persamaan. Yang pertama adalah XY per X tambah Y itu sama dengan setengah. Nah, bentuk ini kalau misalkan saya balik, maka akan menjadi X tambah Y per XY sama dengan 2/1 atau 2. Nah, bentuk ini kita pecah menjadi 2 pecahan, menjadi X per XY ditambah Y per XY sama dengan 2. Nah, ini masing-masing bisa kita coret sehingga akan membentuk 1/Y itu ditambah 1/X sama dengan 2. Ini ada persamaan yang pertama. Kemudian nanti yang bentuk yang kedua juga kita buat seperti ini dengan cara yang sama. Diperoleh bahwa YZ per Y tambah Z itu adalah sama dengan 1/3. Kemudian kita balik, berarti Y tambah Z per YZ itu sama dengan 3. Nanti dengan cara yang sama seperti yang atas ini bisa kita peroleh bahwa 1/Z karena Y sama Y tercoret, kemudian yaitu 1/Y sama dengan 3. Jadi sudah dapat 2 bentuk persamaan ya. Selanjutnya kita teruskan yang ketiga, yaitu ZX per Z ditambah X itu sama dengan 1/7. Kemudian kita balik menjadi Z tambah X per ZX itu sama dengan 7. Dengan cara yang sama bisa kita peroleh bahwa 1/X ditambah 1/Z itu adalah sama dengan 7. Nah, ini ada bentuk 1/. Nah, masing-masing bentuk 1/, ini kita misalkan dalam bentuk variabel baru. Kita misalkan bahwa 1/X itu A, kemudian 1/Y itu adalah B, kemudian 1/Z itu adalah C. Jadi ada 3 permisalan ini kita masukkan ke sini, maka akan diubah menjadi bentuknya adalah B ditambah A. Ini adalah 2, ini persamaan pertama. Kemudian yang berikutnya adalah C ditambah B, ini persamaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah A ditambah C itu sama dengan 7. Ini persamaan yang ketiga. Berarti kita bentuk ada 3 persamaan. 3 persamaan yang sudah kita susun, yaitu yang pertama adalah A tambah B itu sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah B tambah C itu sama dengan 3. Yang ketiga A tambah C itu sama dengan 7. Nah, ini kita eliminasi dari bentuk persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, misalkan kita ambil yang persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan itu 1 dan 2, berarti bisa kita peroleh bahwa A tambah B itu 2, sama B tambah C itu sama dengan 3. Kita kurangi, ini kita kurangi, maka akan diperoleh bentuk persamaan baru. Kita kurangi, akan diperoleh bentuk persamaan baru, yaitu B nya akan kecoret habis. A dikurangi C itu sama dengan -1. Ini persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya persamaan 4 ini kita eliminasi lagi, yaitu kita lihat persamaan 3 dan 4. Berarti persamaan 3 itu A tambah C sama dengan 7.
yang persamaan 4 adalah A kurangi C sama dengan min 1. Ini bisa kita jumlah, bisa kita kurang, nanti akan ketemu salah satu nilainya. Misalnya kita jumlah. Kalau kita jumlah berarti yang habis adalah C-nya. Nah, ini C-nya habis, berarti diperoleh 2A itu sama dengan 6. Maka A-nya adalah 3. Nah, selanjutnya dari A itu sama dengan 3, kita cari C-nya dengan cara dimasukkan ke salah satu. Misalkan ke yang pertama ini ya, yang A tambah C itu 7. Jadi karena A-nya 3 plus C sama dengan 7, berarti C-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kita cari nilai B dari persamaan 3. Jadi persamaan 3 yaitu B ditambah C itu sama dengan 3, B-nya belum tahu, C-nya 4 sama dengan 3, maka akan ketemu yaitu B-nya adalah min 1. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke X, Y, Z-nya. Jadi kalau ada A itu sama dengan 3, berarti X-nya adalah sepertiga. Nah, jadi harus ini ya. Jadi kita kembalikan ke tadi. Jadi kalau A-nya itu adalah 3, berarti X-nya adalah sepertiga. Selanjutnya kalau B-nya itu min 1, berarti Y-nya adalah juga min 1. Kemudian kalau C-nya adalah 4, berarti Z-nya adalah 1/4. Nah, yang ditanya adalah nilai dari sini, yang ditanya X tambah Y tambah Z. Berarti bisa diperoleh 1/3 kurangi 1 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 12, berarti ini adalah 4, ini adalah 12, ini adalah 3. Maka diperoleh 4 kurangi 12 min 8, min 8 tambah 3 min 5/12. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah tentang fungsi. Jadi diketahui fungsi fx sama dengan x per x min 1, nyatakan f3x dalam bentuk fx. Jadi kalau ada bentuk fungsi fx itu sama dengan x per x kurangi 1, berarti kalau mencari f3x maka tinggal kita substitusikan ke x ini menjadi bentuk 3x per 3x dikurangi 1. Nah, padahal jawabannya adalah dinyatakan dalam bentuk fx. Jadi untuk menyelesaikan ini ya, jadi ada bentuk fx itu sama dengan x per x min 1, maka ini kita kalikan silang, akan diperoleh bahwa kita kalikan silang fx dikalikan x min 1 akan berubah x kali fx terus dikurangi fx. Ini perkalian silang sama dengan x kita kalikan silang ya. Nah, berarti kita kumpulkan x-nya di sebelah kiri, jadi x fx ini dikurangi x ini sama dengan fx. Nah, kemudian x-nya kita keluarkan, x buka kurung fx kurangi 1 sama dengan fx, sehingga diperoleh bahwa x itu sama dengan fx per fx kurangi 1. Jadi ini ada bentuk x sama dengan yang dalam bentuk fx. Selanjutnya yang ini nanti kita masukkan ke sini. Nah ya, kita selesaikan, nanti jawabannya jadi apa, kita terus lagi. Jadi kalau f3x itu adalah 3x per 3x kurangi 1, nanti yang bentuk x nya ini kita ganti dengan yang bentuk ini ya. Jadi 3 kali fx per fx kurangi 1, kemudian per, yaitu kemudian 3 kali fx per fx kurangi 1, kemudian dikurangi 1. Selanjutnya ini nanti kita masukkan 3-nya fx kurangi 1, kemudian juga yang ini ya, ini terus kemudian yaitu yang bawah juga sama, kita samakan penyebutnya juga, berarti 3 fx
Nah, nanti kemudian kita samakan menyebutnya. Ini adalah fx kurangi 1. Kalau kita samakan menyebutnya, maka ini min 1 ini kita kalikan dengan fx min 1. Berarti diperoleh min fx min 1 kali min 1 plus 1. Nah, kemudian bentuk yang ini karena adalah bentuk pecahan, dibagi pecahan, berarti nanti dibuat perkalian, terbalik, maka ada yang tercoret. Nah, yang tercoret adalah yang bagian ini ya. Nah, tercoret. Nah, sehingga nanti hasilnya diperoleh bahwa sama dengan 3 fx per 3 fx dikurangi fx ini adalah 2 fx ditambah 1. Maka jawabannya jika dinyatakan dalam fx adalah yang C. Paham ya? Jadi ini kita bentuk dulu x nya itu dalam fx, kemudian kita substitusikan ke bentuk f3x ini, akan ketemu hasilnya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Jadi diketahui fungsi fx sama dengan 6/3 ditambah 9 pangkat x, kemudian yang dicari adalah jumlah dari F1 per 2021 dan seterusnya sampai F 2020 per 2021. Jadi kalau diketahui fx nya ini ya, maka nanti kalau kita pengen mencari F1 per 2021 kan berarti x nya kita ganti dengan 1 per 2021 dan seterusnya. Berarti hasilnya kan ini kan menjadi 6/3 ditambah 9 pangkat 1 per 2021. Demikian juga yang di sini nanti juga 6/3 ditambah 9 pangkat 2 per 2021 dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ada bentuk seperti ini, maka kalau kita hitung akan kesulitan. Jadi kita misalkan. Misal bahwa A itu adalah sama dengan 9 pangkat 1 per 2021, karena ini polanya kan 9 pangkat 1 per 2021 per 2021 semuanya, hanya berbeda pembilangnya. Jadi kalau A sama dengan 9 pangkat 1 per 2021, berarti kalau kita pangkatkan kanan kiri 2021, A pangkat 2021, berarti itu sama dengan 9. Nah, nanti kita buat hubungan bahwa 9 itu nanti sama dengan A pangkat 2021. Berikutnya berarti kalau A kuadrat berarti 9 pangkat 2 per 2021. A pangkat 3 juga sama, 9 per 3 per 2021 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya. Jadi F1 per 2021 ditambah F per 2 per 2021 ditambah F per 3 per 2021 ditambah sebelumnya 2020 berarti F 2019 per 2021 F 2020 per 2021. Nah, kita masukkan per 2021 karena di sini kan A-nya 9 pangkat 1 per 2021 ya, berarti sebagai A ini seperti sebagai A kuadrat dan seterusnya. Maka kita masukkan berarti hasilnya itu 6/3 tambah A. Yang ini juga berarti 6/3 ditambah A kuadrat. Ini 6/3 ditambah A pangkat 3. Ini juga 6/3 tambah A pangkat 2019. Ini 6/3 ditambah A pangkat 2020. Nah, selanjutnya kita perhatikan di bagian penyebut ini ada 3 yang membilang 6, maka nanti kita buat pembilangnya juga mengandung 3, berarti ini kita keluarkan 2 semua. Berarti kita bagi 2 semuanya, 6-nya menjadi 3/3 tambah A, ini juga menjadi 3/3 tambah A kuadrat, 3/3 tambah A pangkat 3, terus kemudian ini juga 3/3 tambah A pangkat 2019, ini 3/3 tambah A pangkat 2020. Oke, selanjutnya kita perhatikan ya. Jadi kita perhatikan yang bagian kurung ini ada 2020 pecahan. Nanti kita pasangkan bagian pertama sama bagian belakang, kita jumlahkan. Nanti kemudian yang ini sama yang berikutnya kita jumlahkan. Hasilnya bagaimana? Oke, mari kita jumlahkan.
akan ketemu hasil bagaimana. Yang pertama yaitu bagian depan sama belakang. 3 per 3 plus A ditambah 3 per 3 plus A pangkat 2020. Ini kalau kita jumlahkan kan disamakan penyebutnya ya, berarti penyebutnya dikali, maka 9, 3 kali 3 9, 3 kali 3A pangkat 2020 berarti 3A pangkat 2020 ditambah 3A, A kali 3 3A, kemudian A kali 2020 berarti A pangkat 2021. Kemudian yang pembilang maka dikalikan silang. Kalau penyebutnya itu dikalikan maka pembilangnya kalikan silang. 3 kali 3 berarti 9, terus 3 A pangkat 2020 diganti ini 3 kali ini ya, berarti 9 ditambah 3A. Nah sekarang kita perhatikan yang ada pangkat 2021 nih. Nah ini kan hasilnya ini ya, nah hasilnya 9, berarti ini bisa kita ganti 9. Nah, maka hasilnya akan menjadi 9 per 3A pangkat 2020 ditambah 9 per 3A per 9 3A pangkat 2020 plus 3A, ini berarti juga hasilnya 9. Nah sekarang kita perhatikan bagaimana atas bawah itu hasilnya beda atau sama, itu nilainya sama atau enggak, itu penjumlahnya ternyata sama ya. Nah maka kalau sama berarti bisa dibagi habis, ini habis semuanya. Nah berarti hasilnya 1. Nah bagaimana kalau yang kedua? Nah nanti kita perhatikan yang untuk membuktikan nanti yang pasangan kedua ini ya. Jadi yang kedua dari depan dan kedua dari belakang. Jadi 3 per 3 ditambah A kuadrat ditambah 3 per 3A pangkat 2019 ini, maka nanti dengan cara yang sama akan kita peroleh bahwa 9 ditambah 3A pangkat 2019 terus ini berarti 3A kuadrat ya, 3A kuadrat ditambah A pangkat 2021. Ternyata hasilnya juga ada A pangkat 2021. Yang atas berarti 9 ditambah 3 A pangkat 2019 ditambah 9 plus 3A kuadrat. Nah berarti yang ini tadi ini akan berubah juga menjadi 9 seperti yang atas ini, maka 9 plus 3A pangkat 2019 ditambah 9 plus 3A kuadrat per 9 plus 3A pangkat 2019 ditambah 3A kuadrat ini plus 9. Nah ternyata hasilnya bagaimana? Atas bawah ini adalah sama, ini sama ya, sama hasilnya juga 1 lah, sama dengan yang ini. Berarti kesimpulannya nanti kalau kita membuat pasangan lagi, yang ketiga ya, dari depan, yang ketiga dari belakang, hasilnya juga 1. Maka bisa kita simpulkan berarti hasilnya ini nanti akan bisa beroleh berarti 2. Ini juga akan ada penjumlahan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah titik terakhir sampai 1, dan ini nanti yang 1 tambah 1 ini adalah karena berpasangan, berarti jadi ada yaitu separuhnya 2020 ada 1010. Nah ada 1010 pasangan, 1010 penjumlahan ya. Nah 1010 1 berarti hasilnya 2 dikali 1010, maka hasilnya berapa? 2020. Berarti nilai F1 per 2021 ditambah F2 per 2021 seterusnya sampai F2020 per 2021 ternyata hasilnya adalah 2020. Oke paham ya. Jadi dengan melihat polanya dulu, penjumlahan ini ternyata menghasilkan nilai yang sama yaitu 1 semuanya. Oke, semoga paham dengan materi ini. Tetap semangat belajarnya, sampai ketemu di edisi pembahasan soal KSN berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.